Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Ratih, 2. Amelia Bunga, 3. Ayun Siwi, 4. Fitri Ayu, 5. Arantika. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Menurut hasil diskusi kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, dan melibatkan partisipasi aktif peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Contoh keberagaman peserta didik di kelas. Yang pertama, latar belakang sosial budaya. Lingkungan peserta didik dalam hal ini, keluarga, sekolah, dan masyarakat berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan verbal linguistik, logis matematis, visual spasial, intrapersonal, interpersonal, kinestetik, kecerdasan musikal, dan naturalistik. Yang ketiga, tingkat perkembangan peserta didik, tingkat perkembangan aktual, dan tingkat perkembangan potensial. Dan yang keempat, modal belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Teori pendukung. 1. Teori sistem ekologi. Keberagaman latar belakang sosial budaya peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia berada dan juga orang-orang yang berinteraksi dengan mereka setiap harinya. Hal ini didukung oleh teori sistem ekologi yang menjelaskan perkembangan bahwa individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan, menurut Hayes dan kawan-kawan tahun 2017. Yang kedua, teori multiple intelligence. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh teori multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Yang ketiga, teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD menekankan pada pembelajaran mandiri dan terbimbing. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori ini menekankan bahwa perbedaan tingkat perkembangan siswa juga memerlukan perlakuan yang berbeda. Yang keempat, learning modalities. Dalam satu kelas, setiap siswa pasti memiliki modal belajar yang berbeda-beda. Learning modalities atau modalitas dalam belajar terdiri dari visual, auditori, dan kinestetik. Siswa yang memiliki modalitas belajar visual lebih mudah menerima informasi dalam bentuk gambar. Siswa yang memiliki modalitas belajar auditori lebih mudah menerima informasi melalui suara atau mendengar. Sedangkan siswa dengan modalitas belajar kinestetik lebih mudah memahami informasi dengan melakukan learning by doing. Dengan memahami definisi pembelajaran berdiferensiasi, keberagaman peserta didik, dan teori-teori pendukungnya, maka diharapkan nantinya kita dapat menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik.
Bunga mawar, bunga selasih. Akhir kata, terima kasih.